di rumahnya Ardila. Tujuan video kali ini waspada soal scam jual beli mobil bekas. Kita lihat antena ya kan, wah ini antenanya mahal. Dari sini aja kelihatannya kinclong ya. Ya bisa cuci tentu aja. Ya, mobil 40 tahun. Oke, sekarang kita ke engine bay. Nah, sekarang kita cek engine bay. Apakah boleh sambil minta dinyalain? Silakan. Cuman kalau saya biasanya nggak minta mobil dinyalakan. Saya tetap minta mobil kondisi mati, kondisi dingin. Jadi saya bisa lihat engine bay-nya dulu. Kita bisa cek, ya. Meskipun mobilnya mati kita bisa tahu. Kita lihat utuh nggak? Reservoir ada, tangki wiper ada, ya kan? Coil, oke. Coil sudah nggak ori, coil sudah pakai aftermarket. Oke, ada grounding wiring system. Berarti mobil ini pakai audio. Perhatikan, kalau mobil udah pakai begini, ini tanyakan baik-baik, ya. Kabel wiringnya ini gimana? Oke, sekelebat, sekilas kita lihat, sekilas kita cek, oke. Pertama yang kita lihat ke dalam. Mobil ini udah nggak ori, ya. Poster rem sudah nggak ori. Poster rem pakai Suzuki Carry. Sudah pakai power steering. Berarti mobil ini udah pernah dirubah. Nggak masalah, bagus, karena artinya makin enak untuk dikendarai. Kalau ini di bawah masih pakai AC, ya, masih AC. Distributor masih ori, oke. Kabel busi, ya saya sebenarnya nggak suka kabel model kayak begini, cuman, oke. Ya kita bisa lihat kondisi mesin dingin, kita cek ada luberan oli nggak, misalkan kayak power steering, ya kayak ini, ya ini. Oke, ini wajar. Kalau sekedar kayak begini wajar, selama tidak netes. Ketika cek mobil kayak begini, cek lantai, netes nggak? Cek garasinya aja. Kita harus kayak tim forensik, ya. Cek lantai ada bekas oli apa enggak? Itu penting. Oke. Timing belt oke, alternator oke, baru iya, wiringnya agak sketchy, tapi ya oke. Mobil 40 tahun nggak masalah. Firewall oke. Lagi jangan terkecoh sama stiker-stiker kayak begini, ya. Ini nggak masalah, lupakan stiker-stiker ini. Firewall utuh, nggak digeser, nggak dilas, nggak kropos, ya. Nanti saya mau ngomong soal cooling ini. Ini penyakit di Lancer SL. Motor wiper, ya hati-hati, cek juga nanti karena itu motornya susah nyarinya, dan itu kalau beli bekas 950.000 agak susah. Kemudian mounting shock dan lain sebagainya, ya kan. Udah pecah belum mountingnya dan sebagainya. Ini harus cek, ini belum. Lihat ini ya, ini ada grounding dan sebagainya masih, ya. Cuman kita lihat kop aja udah kelihatan. Oke, kop bersih. Kita lihat ke samping, oke. Apakah di delco atau platina ini masih ada banyak luberan oli apa enggak? Kita lihat ke bawah, kita intip terus ke bawah. Olinya banyak enggak? Kalau banyak berarti kop cylinder head bocor. Packingnya bocor, nggak selalu melting, cuman bocor, ya kan. Kemudian kita lihat ke bawah, tapi apakah wajar? Wajar, mobil 40 tahun, nggak masalah, ya kan. Kalau cuman kayak begitu, nggak masalah. Kita cek juga lagi, kita lihat ke atas. Oke, tulang-tulang kap mesin masih utuh, masih nempel, ya kan. Kemudian gini, list kap mesin, ini harus dicek, ya. Ini masih ori nih, ini cek. Kalau ini masih ada berarti masih ori, ya, berarti nggak pernah nabrak. Nih, primernya masih primer oranye. Lancer SL pakai primer warna oranye, ya. Jadi lihat, kenapa saya bilang tulang harus nempel? Kalau ini nggak nempel berarti mobil pernah nabrak, ya, atau minim pernah ganti kulit kap mesin. Engsel kita lihat, apakah ini pernah dibuka dan sebagainya. Ya nggak masalah, cuman kita tahu nanti, ya. Di sini juga kayak begini, ini kita cek semua. Las-lasan begini ini apakah geser, apakah retak, pecah dan lain sebagainya. Karena kalau ini pecah, shock tower ini pecah, berarti mobil frame-nya udah nggak lurus, ya. udah cacat. Jadi, dan ini cukup mahal karena harus bisa diakali, bisa dilas, cuman artinya nggak balance, kecuali dibongkar semua pakai rotisserie. Cuman duit siapa kan benerin mobil kayak begini pakai rotisserie, ya toh. Kita lihat juga pangkon aki, ini wajar, nggak kropos. Kemudian tulang. Nah, tulang ini banyak orang kelewatan dan banyak orang lalai. Hati-hati, ini nggak boleh ada dempul, ya. Ini nggak boleh ada dempul. Tulang-tulang kayak begitu, tahu maksudnya ya? Tulang itu pangkon mesin dan sebagainya. Karena ini frame, ini struktur. Karena
mesinnya berpangku di frame itu. Kalau itu didempul, kalau itu pernah nabrak, hati-hati karena artinya mobil sudah nggak balance. Tapi apakah nggak masalah? Ya nggak masalah. Ya, ada harga ada rupa, cuman hati-hati. Mending Anda tahu duluan ya daripada ketipu ya. Nanti saya bilangin kenapa. Oke, sudah kelihatan oke semua ya. Kita anggaplah kita sekarang nyalain mobilnya. Kita cek bunyi-bunyi apa yang muncul pertama. Sayangnya kita nggak bisa ngecek. Cuman paling vital adalah cek di sini ya. Cuman ini kenapa saya minta mobilnya dinyalakan kondisi dingin. Oke, kayak mobil ini mobil pernah mati setahun setengah, jadi karatnya naik semua. Apakah wajar? Sebenarnya wajar, cuman artinya Anda harus flushing atau korok radiator berkali-kali karena artinya karat ini bersirkulasi di dalam, jadi ini bisa merusak water pump ya. Nah, apa yang saya maksud dengan buka air radiator? Perhatian, harus kondisi dingin. Kalau panas tanggung sendiri karena ini pasti nyemprot, karena ini pressure ya, ini tekanan tinggi. Kita lihat jalannya air. Kalau air jalannya bergelombang pelan ini oke, nggak masalah, artinya air masih jalan. Kemudian kalau air jalannya deras ya, berarti terutama mesin dingin airnya jalannya deras, berarti termostat sudah dimatikan. Nah, apakah bermasalah mobil yang termostatnya udah dilepas atau dimatikan? Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman artinya kita nggak tahu kondisi mobil ini realnya gimana. Termostat itu fungsinya kan ngatur pressure ya, ngatur tekanan suhu. Ketika sudah sampai suhu tertentu, kadang-kadang 98, dia buka supaya air bersirkulasi di dalam radiator. Nah, kalau termostat dimatikan, berarti semua airnya ketika dingin itu pasti putar ya. Itu topik lain, cuman itu. Jadi ketika termostat mati, tanya, pernah overheat nggak mobilnya? Kalau termostat dilepas masih overheat, fix mobil Anda melenting atau radiatornya buntu. Paling murah radiatornya buntu ya. Oke, saya rasa mesin sudah oke ya kan. Udah lihat kaki-kaki, udah oke. Kaki ya goyang nggak masalah. Cuman apa yang saya ngomongin ini mayoritas untuk mobil-mobil tahun 70 sampai tahun 80. Ya, sampai tahun awal 90. Cuman gimana dengan mobil-mobil tahun 2000? Sebenarnya prinsipnya sama. Cuman saya bilang awalnya saya cuma pingin bahas mobil tahun 70-an 80-an. Cuman melihat pasar mobil sekarang, terutama mayoritas dipakai rental, prinsip kayak begitu kita pakai lagi ya. Kita harus pakai lagi prinsip kayak begitu ya toh. Tetap kita harus pakai ya. Sebenarnya prinsipnya sama, ini sangat universal, mobil apa aja semua sama. Kita udah lihat, kita asumsikan kita udah pernah dengar suara mesinnya, oke, mesinnya nggak bunyi, nggak ngopos. Nah, pasti nanti ada yang tanya, gimana soal tutup oli? Jar. Oke, ini sebenarnya bisa dipakai indikator. Ya, kalau mobil tahun 70-an, tahun 80-an ya wajar kalau ini kuning atau gosong, wajar. Cuman kalau ini mobil tahun 2000-an dan itu udah gosong, kuning atau berkerak, artinya dia jarang ganti oli. Dua, olinya murah, yang jelek. Kemudian atau oli palsu. Kemudian bensinnya jelek. Dia nggak pernah pakai oktan tinggi. Kalau karena mayoritas mobil 2010 ke atas sudah pakai VVA atau VVT dan lain sebagainya, hati-hati. Ya, karena itu solenoid bisa buntu, VVT bisa mati ngelidik cuma karena gara-gara kayak begitu. Tapi itu indikator ya. Kalau mobil 70-an, 80-an, oke, nggak masalah. Kemudian ngobos. Kalau di mobil diesel, ketika di starter bukan blukuduk atau melebuk gitu ya, asap gas keluar banyak, artinya kompresi udah bocor, mesin udah rusak. Cuman mesin bensin nggak masalah, kalau dirasa keluar angin nggak masalah, karena itu kompresi alami dari mesin yang keluar dari askrek, wajar. Selama tidak keluar asap, nggak masalah. Ngomong asap, oke, mobil-mobil kayak begini biasanya masih pakai PCV yang bukan nggak pakai PCV masalah. Dia cuman pakai breather ya. Makanya ada oil catch tank dan lain-lain. Kalau pakai oil catch tank, itu cek oil catch tanknya. Berapa banyak oli yang nampung. Karena artinya mesin sudah mengalami blow by. Apa itu blow by? Blow by itu angin yang dari kompresi silinder atas, harusnya silinder itu harusnya terkunci rapat kompresinya. Nggak boleh keluar dari manapun kecuali dari klep buang keluar ke knalpot. Kalau ada blow by, dan blow by itu wajar sebenarnya karena bagian bawah mesin askrek itu pasti mengeluarkan angin ya, pasti itu mengeluarkan angin karena kan kayak turbin gitu. Dan itu semua gas buang karena panas dan sebagainya itu dibuang. Fungsi utama dari PCV atau breather dan sebagainya itu untuk membuang uap
Jadi uap tadi dibuang, dimasukkan ke filter. Ya, mayoritas dimasukkan ke filter supaya terbakar lagi. Alasannya apa? Untuk mobil modern biasanya untuk emisi. Nah, untuk mobil-mobil tua biasanya karena nggak pakai kayak begituan, biasanya jalurnya langsung masuk ke sini. Ya, kalau di Lancer SL berubahnya sih. Nah, sebenarnya bisa dilihat juga nanti di mobil lain tahun-tahun segini rumah mayoritas sama. Kita bisa lihat blow-by ini keluar nggak? Kalau ini keluar asap putih banyak di sini, kayak contoh kayak ini udah mulai keluar blow-by, artinya bottom end atau askrek dan sebagainya atau piston dan sebagainya sudah terkompromi, sudah rusak. Apakah mobilnya cacat? Nggak, belum tentu pecah, belum tentu jebol mesinnya. Masih bisa dipakai sekitar ya 3-4 tahun kalau misalkan pakai harian biasa. Cuman kalau suka ngebut kayak saya mungkin ya cuman setahun 2 tahun. Jadi itu. Ya, jadi itu. Blow-by. Banyak orang luput dari situ, kemudian pakai mobilnya setahun jalan, kemudian wah mesinnya jebol begini-gini. Karena kalian nggak ngecek itu. Ya, mesinmu bisa jadi halus, mesinmu bisa jadi sangat halus, sangat enak dipakai. Tapi blow-by artinya mesin udah mau jebol, udah mau habis masanya. Jadi itu. Dan overhaul total bongkar atas bawah ya lumayan ya. Paling nggak 3-5 juta ya toh. Cuman benerin kayak begituan. Syukur kalau cuman perlu ngering piston aja, cuman gitu. Nah, sekarang udah tahu. Nah, kita cek interior. Oke, sekarang kita di interior. Saya harus ngerekam video ini lagi karena nggak ngerekam. Oke, kita udah masuk. Kita udah lihat semua mobil ini dari luar. Kita udah tahu bunyinya. Sekarang kita masuk. Lagi, kula nuwun sama ownernya, minta dia nemenin kita. Ya, pastikan dia ngasih tahu apa yang kita harus tahu, cara ngebuka dan sebagainya. Karena kita nggak mau merusak mobilnya. Karena itu pengalaman lucu. 3 tahun lalu waktu saya beli Lancer SL, waktu saya ngeceknya sama Ardi, sama yang punya mobil ini, dan saya bawa mobil ini juga. Ardi, waktu masuk mobil Lancer SL yang mau saya beli, lampu plafon dia pecahin. Jadi saya harus beli mobilnya. Cuman oke, nggak masalah, itu minor karena yang punya juga nggak masalah. Cuman hati-hati, jangan sampai kayak begitu. Itu bercandaan saya sama Ardi sampai sekarang. Cuman oke, kita udah masuk. Kita lihat door trim utuh, turun nggak, utuh nggak, ya kan? Kita bisa lihat di sini. Kemudian saya tadi ngomong kaca, seal kaca. Iya, kalau saya ingat saya keringetan, ini panas ya. Kalau ini kropos atau ini bocor, di sini pasti ada kerak air. Kalau di sini ada kerak air, artinya mobil sudah bocor kacanya. Nah, kalau sudah bocor, utamanya di Lancer SL, tadi saya bilang ini penyakit di sini pilar A. Kalau ini bocor, berarti air masuk ke sini. Kalau air masuk ke sini, dia ke bawah, masuk ke kotak sikring, ada sikringnya di bawah, dan ini masih kropos. Dan ini mahal kalau ini mau menerima. Dan ini penyakitnya Lancer SL. Kalau DX biasanya di bawah, dia jarang bermasalah di sini. Tapi dia bermasalah di cowling depan. Kalau ini kita lihat, kemudian dia ngomong, kalau ownernya ngomong, ini udah nggak bocor mas, pastikan tanya, kapan terakhir dia benerin? Dia benerin dibongkar kah? Dilas kah? Dari dalam, supaya catnya nggak rusak? Atau disiler? Atau didempul? Atau kayak saya, ditambal pakai gabus rokok? Ya, karena itu penting. Ya, kemudian kita masuk, kita lihat dashboard, utuh nggak? Lurus nggak dashboard? Meletot atau meleot nggak dashboard? Karena kalau meleot atau nggak presisi dan sebagainya, artinya dalam satu momen mobil ini dashboardnya pernah dilepas. Nggak salah, cuman itu artinya indikator mobil ini pernah mungkin nabrak, sehingga harus ganti dashboard. Artinya pangkonnya sudah nggak presisi lagi. Oh iya, ngomong sebelum saya lupa, kalau kalian mau, dan saya sarankan banget kalian cek ke bawah dashboard, lihat semua kabel wiringnya. Kalau berantakan banget dan ada audio dan lain sebagainya, saya sarankan cari mobil lain. Nggak apa-apa kalau memang mau dibenerin, cuman ya hati-hati. Tapi apakah wajar? Iya, kalau mobil tahun 2000-an kayak begini, oh jangan ya, kebakar habis mobil pasti. Cuman itu ya, kita lihat dashboard utuh ya kan, nggak ada pecah, nggak ada retak, kisi AC berfungsi normal. Nah di sini karena kita tahu mobil ini nyala, ya kan, asumsikan ini nyala.
Kalau ini power window, electric mirror, kita cek, kita fungsikan. Tanya sama ownernya apakah ini bisa. Kalau nggak bisa, oke, catat, itu minus. Karena minim benerin dinamonya mungkin 500-600 ribu, power window, katakan ganti dinamo dan sebagainya 400-500 ribu, ya. Kita cek semua, naik turun, bisa nggak, kemudian nutup, ininya goyang nggak, kan? Kita cek semua setir, gimana rasanya, feel-nya. Saya nggak akan jelaskan soal gimana cari mobil baru, tapi ini semua indikator. Mumpung saya ngomong juga, mobil baru umumnya di sini ada kulit jeruknya, yaitu indikator. Ketika mobil itu dipasarkan, kilometer rendah, tapi di sini udah gundul, artinya antara dia tangannya itu kayak amplas, atau kilometernya mundur, atau dia ganti setir, yang artinya mobilnya pernah nabrak. Itu kalau mobil baru. Pedal dan sebagainya itu kelihatan, jok juga itu pasti kelihatan. Kita lihat posisi joknya, ambles nggak? Kalau ambles gimana? Nah itu, ya. Kita lihat semua dashboard, tuh, asumsikan, tuh bagus. Tapi kalau memang interior utuh bukan prioritasmu, ya nggak masalah. Cuman interior utuh itu indikator. Nah, soal interior, kalau yang kamu cari itu mobil Eropa, saya selalu bilang, kalau mobil Eropa, lihat interior dulu. Karena interior itu indikator mobilnya dirawat apa enggak. Orangnya hati-hati nggak kalau pakai. Artinya kalau interior utuh, mobil Eropa mayoritas minim mechanical part-nya bagus. Meskipun bodinya buluk. Tapi kalau mobil Jepang, nggak bisa dipatokan. Ya, karena mobil Jepang ya kan. Itu sih kalau interior ya. Jadi jadi itu kita lihat semua klaster, oke, bagus nggak, fungsi nggak. Kalau kayak ini ada oil pressure, ampere meter, kita cek nyala nggak, oil pressure ikut gerak nggak, kita gas ya, karena hati-hati kalau ini nggak fungsi, ini bahaya juga sebenarnya ya. Kemudian temperatur, ketika mobil ini nyala idle, kita lihat. Kalau mobil tua, nah kalau ini mobil tua, mobil tahun 70, 80 ya, sampai tahun 90-an, optimum temperaturnya di indikator biasanya setengah atau setengah kurang sedikit gitu ya. Atau bisa hampir 3/4. Itu mobil saya lupa. Mobil tua umumnya indikatornya itu di bawah separuh ya. Di bawah separuh. Indikatornya di bawah separuh. Kalau mobil baru biasanya 3/4. Itu optimum temperatur mereka. Nah, tadi saya bilang soal termostat. Indikatornya kalau termostat mati, itu ketika kita pakai jalan, temperaturnya dia turun. Pasti turun. Karena makin dingin yang dia putar. Ya, artinya mobil terlalu boros dan sebagainya. Itu topik lain. Cuman itu indikator soal temperatur. Ya, kita lihat AC kalau fungsi, tanya sama ownernya, bisa nggak ini diklik? Apa yang nggak fungsi dari knobnya? Jadi jangan langsung mainin aja, tanya balik-balik. Ya, laci, spion dan sebagainya gitu ya. Interior nggak banyak, cuman pastikan semua berfungsi, karena nggak ada salahnya kok kalau ini semua berfungsi bagus, itu nilai plus ya. Kayaknya itu sih kalau dari interior ya. Kemudian soal propos juga, cek lantai ya. Kalau memang sempat, buka lantai, buka intip aja dari karpet. Kalau di seal, saya tadi bilang di awal soal les, propos dan sebagainya, itu perhatikan, karena kalau itu pernah diganti berarti mobil bakal propos lagi kalau nggak di treatment dengan benar. Kita lihat platnya gantinya pakai apa, karena itu ngaruh soal rigidity mobilnya, itu berpengaruh. Jadi cek lantai ori enggak, propos enggak, karena kayak Lancer SL saya dulu, lantai depan utuh, lantai belakang keropos. Jadi di bawah jok saya ini keropos besar, satu bola tenis. Nanti saya kirim fotonya. Dan caranya dia nutupin keropos itu dikasih peredam suara karet yang besar itu dilem. Jadi ketika lihat banjir nggak kelihatan, tapi lantainya sudah hilang. Hati-hati, karena mobil-mobil kayak begini, unibody atau monocoque itu bagian dari struktur. Ya, bagian dari struktur. Jadi hati-hati. Ya, banyak orang luput, dan benerin lantai itu nggak murah.
benerin lantai mobil kayak begini, uang 10 juta bisa masuk. Dan sedangkan harganya aja katakan 20 juta ya kan? Tanggung kan? Jadi hati-hati. Saya lebih suka mobil tua itu chassis bodi utuh, cat jelek nggak masalah, mesin jelek nggak masalah, tapi bodi utuh. Kenapa? Karena benerin rangka itu sama kayak kamu beli mesin 4 kali. Ya, mending mesinmu rusak tapi bodimu bagus. Ya kalau ada opsi dua-duanya bagus ya nggak masalah. Cuman lebih baik begitu. Ya, jadi jangan terkecoh. Saya bilang jangan terkecoh karena banyak kenalan saya ketika beli mobil-mobil kayak begitu, mereka terkecoh sama tampilan. Hati-hati, ya hati-hati karena gitu. Saya nanti mau ngomong soal kenapa saya bahas ini karena banyak sekali. Saya rasa itu sih. Saya rasa videonya udah terlalu panjang. Cuman kenapa saya mau bikin video ini? Karena saya lihat belakangan sebenarnya nggak terlalu marah, cuman kegiatan kayak begini, tipu menipu, jual beli mobil, scam dan sebagainya, yang disuruh transfer dan lain sebagainya, itu banyak. Dan katakan pun kita lolos dari fase tidak ketipu dengan uang transfer, ketika kita cari barang-barang kayak begini, kebanyakan kita masih dalam tanda kutip ketipu. Saya nggak bilang semua orang nipu, ya, karena saya juga dulu jualan barang-barang kayak begini, ya, tapi saya closure semua, remnya nggak betul, bodinya ada propos, ya. Masalahnya adalah banyak orang, saya tahu mereka nggak kepingin nipu, cuman mereka lebih memilih untuk diam. Itu. Nah makanya, dan ketika mereka diam dan seakan-akan, karena kayak begitu itu berarti mereka mainnya begini, kamu udah ngecek sendiri kok, ya kalau kamu tanya aja sama saya, tapi kamu nggak tanya kok, udah kamu beli ya urusanmu, mereka bakal ngilang. Salah enggak, karena mereka nggak nipu. Kalau mereka nipu, oh ini bagus, oh ini mobil top, dan ya itu mereka yang selalu membanggakan mobilnya atau barangnya ketika dijual. Hati-hati karena biasanya cukup shady dan sketchy. Orang-orang kayak begitu tuh yang terlalu membanggakan barang. Oh ini top pak, ini wah bagus, ini simpanan pak. Kalau dia bukan maklar berarti dia bohong. Udah itu aja. Kalau saya dari dulu selalu kayak begitu. Kemudian nggak salah. Makanya saya bilang ketika kamu ngecek, mending kamu sedikit menyebalkan jadi orang, ketimbang kamu pulang kemudian ketipu, ya. Jadi tuh saya nggak bilang semua orang nipu, cuman banyak orang begitu. Apalagi memang mobil-mobil kayak begini karena emang murah, orang akhirnya ya udahlah, ya. Apalagi Corolla DX, Corolla DX. Ada temen yang bilang, oh saya mau beli Corolla DX, mobil pertama enak, Toyota. Ya, saya kenapa saya bilang gitu? Karena Corolla DX waktu zaman dia pamor, dia tinggi 2012-an, itu mobil itu 10-12 tahun lalu harganya cuma 5 juta 7 juta. Busuk. Paling bagus 20 juta. Kemudian ada drift. Ya. Orang semua pingin ngedrift. Masuk saya. Akhirnya orang berbondong-bondong, apa ya? Corolla DX aja. Sulap semua Corolla DX. Akhirnya Corolla DX itu menurut saya salah satu mobil yang kena drift tax atau pajak drifting karena dulu pernah pamor. Jadi sekarang susah. Makanya karena pamornya naik, orang akhirnya disulap aja, di anuin gini aja, dibegituin aja. Jadi susah cari Corolla DX yang bagus sekarang. Apalagi harga 20 jutaan. Pasti udah nggak karuan. Itu ya. Ini itu ya. Itu yang saya maksud. Saya nggak bilang semua orang nipu, cuma hati-hati. Karena kayak begini ini kita nggak tahu. Karena mobil bekas itu kelihatan penyakitnya bukan waktu kita bawa pulang. Kalau kita bawa pulang keluar penyakitnya berarti busuk mobil itu.
tapi keluar penyakitnya atau karakterisasinya itu paling nggak 1-3 bulan itu keluar. Dan alasan video ini adalah untuk meminimalisir kerugian kayak begitu. Karena itu waktu, karena itu uang, ya kan? Karena nggak semua orang duitnya banyak, karena nggak semua orang uangnya kayak Ziko Garasi Dorifto, ya. Karena nggak semua anaknya orang yang punya kampus yang bisa bikin mobil drift sulapan kayak Takahashi Ryosuke Initial D, ya. Nggak semua orang kayak mereka. Banyak dari mereka itu bangun mobil ya uang nabung atau habis nikah, nyimpan uang dan sebagainya, uang kerja dan sebagainya. Jadi mereka nggak punya banyak cadangan untuk mobil kayak begini. Jadi itu saya bilang. Nah, saya bisa pakai tangan kanan sekarang. Nah, karena itu saya bilang hati-hati. Lagi saya bilang saya nggak nuduh semua orang nipu. Cuma mobil-mobil kayak begini, ini pasar yang sangat empuk untuk ya kayak begitu itu. Apakah mobil baru? Enggak, mobil baru sebenarnya lebih parah. Cuman separah-parahnya mobil baru gimana sih? Ya parah sebenarnya. Cuman kayak begini kan sayang, ya toh? Jadi itu ya. Kemudian ketika kita beli, kita udah datang. Asumsikan ini kita udah mau beli, kita udah mau bayar, kita mau pulang dan sebagainya. Nggak ada salahnya kita ngecek mobilnya 2 kali. Nggak ada salahnya karena bisa jadi hari pertama kita datang itu nafsu, kita keburu, kita nggak punya persiapan matang, nggak masalah. Kemudian ini yang selalu saya pakai untuk dalam tanda kutip mewawancara owner. Tanya berapa lama dia punya mobil itu. Ketika orang punya mobil bekas, dan ini logikanya, dan ini menurut saya 80% akurat. Ketika orang beli mobil bekas kayak begini, kemudian dalam waktu kurang dari setahun atau mungkin kurang dari 6 bulan dia jual, artinya ada 2. Antara hidupnya bermasalah finansialnya, atau mobilnya bermasalah, atau karena dia tahu mobil ini bermasalah, atau karena memang dia maklar. Nggak masalah, saya nggak menyudutkan maklar. Saya rasa maklar itu pekerjaan halal, cuman iya maklar yang nakal itu banyak. Tapi saya nggak bilang semua maklar nakal, enggak, karena saya sendiri dulu juga jual beli mobil, jadi hati-hati. Nah, tanya sama mereka, berapa lama punya mobil ini? Kenapa dijual? Itu pertanyaan basic, tapi harus. Dan perhatikan jawabannya. Ketika dia bilang, oh ya nggak apa-apa Pak, bosen aja. Itu kamu harus benar-benar waspada. Karena artinya ada sesuatu yang dia tahu dari mobil ini yang kamu nggak tahu. Tanya terus. Apapun yang dia nggak sebut dari mobil ini yang kamu temuin, katakan ada keropos di titik A, ada rembes di sini, ada rembes di situ. Dia nggak nyebut, tanyain, Pak ini kok rembes, Pak ini kok begini, Pak ini kok begitu. Karena saya pernah punya pengalaman, saya nyariin temen saya Gani, mungkin pernah tahu Gani. Dia cari Chevrolet Estate 2012 kalau nggak salah. Saya datang waktu itu jam 2 pagi. Saya bilang jangan cari mobil tengah malam, cuman karena dia ngebet kita cari mobil tengah malam. Oke, nggak masalah, saya ikut. Saya tanya sama ownernya, Mas, kenapa dijual? Oh, nggak apa-apa, saya bosen aja, saya ingin jual. Oke, red flag, ya, red flag. Oke, nggak masalah. Oke. Kemudian, Mas, power steeringnya bocor. Oh enggak, itu saya pakai nggak pernah bermasalah. Nggak mungkin. Ya. Oh, saya bilang, head unitnya kok mati? Oh itu sebelumnya nyala kok Mas. Ya nyatanya waktu saya cek kan nggak nyala. Ya itu kayak begitu, itu sangat sketchy. Ya. Itu di kepala saya itu kayak ini doing gitu. Dan saya tanya, Pak, mobil ini di-repaint? Oh, setahu saya mobilnya ori kok Mas. Mobilnya itu di-repaint 3/4 bodi itu sudah di-repaint. Itu ori Mas. Ayolah,
saya malam, saya sipit, tapi saya juga nggak buta gitu loh. Misalnya, Mas nggak ada kropos. Wow, nggak ada kropos. Dan ini salah saya. Ini salah saya. Saya bilang, karena saya nggak sempat ngecek full. Bagasinya kropos. Posisi mobil dibayar. Yang punya cuman hehe. Ya, hati-hati. Saya bilang, saya tanya, Mas, mesin oke? Oh, oke, Mas. HLA-nya kena. HLA-nya bunyi. Saya bilang, ini HLA bunyi loh, paling nggak turun separuh dan sebagainya. Saya cek kopling. Koplingnya baru tuh, Mas. Saya baru bongkar persnelem. Loh, baru bongkar persnelem kok nggak diganti? Oh enggak, saya cuma ganti oli. Ya. Kemudian saya ngomong, Mas, ini power steering bocor. Enggak, Mas, itu tuh kayaknya kena oli. Saya bawa, Mas, ini saya tulis ini, Mas, ini bau persneleng, ini Dexron. Ya. Ini ATF. Ini nggak mungkin lah, ini oli mesin. Saya terus saya tanya Bodi, Mas, Bodi, mobil pernah nabrak gimana? Oh, saya nggak tahu. Loh, lah kamu punya mobil 6 bulan nggak tahu mobilmu tuh piye? Iya, nah hati-hati. Makanya saya bilang ketika kamu beli mobil, cari mau kayak gimana, wawancara. Karena mereka nggak akan ngomong, mayoritas mereka nggak akan ngomong kecuali kamu tanya. Syukur kalau mereka mau ngomong, tapi kayak kasus saya beli Chevrolet Estate sama Gani itu, nah, dan saya ngerasa bersalah sama Gani waktu habis nyarikan Chevrolet Estate dan mobil itu dibeli mobil itu. Nah ya, gitu. Ya, kayak saya aja masih bisa punya kesalahan gitu, apalagi teman-teman yang nggak punya pengalaman. Makanya saya bilang gitu, hati-hati, wawancara betul-betul. Karena ini saya belum ngomong soal scam jual di dunia, jual beli mobil dan jual beli motor. Itu kayaknya topik menarik, ya. Cuman saya bilang hati-hati, ya karena mereka nggak akan mau ngomong mereka mobil mereka kayak gimana. Oh ini bocor, oh ini pernah kena random banjir, oh ini mesinnya pernah jebol. Mereka nggak akan ngomong. Mereka cuma ngomong bagus, ini bagus. Ya, indikator lain ketika mobil dijual di marketplace kemudian fotonya editan pakai kamera Oppo, Redmi, itu kamera jahat. Jangan percaya mobilnya. Lihat baik-baik. Ya. Kemudian ini. Nah, sebelum saya ketika kamu ngecek mobil, kemudian tahu mobilnya habis dicuci, hati-hati. Karena bisa jadi dia menutupi jejak suatu jelek. Ya, saya pernah ngelakuin itu dulu. Jujur saya pernah. Cuman hati-hati karena dia berarti nutupin satu jejak di mobilnya. Kemudian mobil bekas di salon, hati-hati, jangan terkecoh mobil bekas di salon. Karena udahlah, karena mata kita itu suka dengan eye candy, itu tuh suka yang gitu ya. Tapi dalamnya busuk. Hati-hati. Gitu ya. Gitu. Hati-hati sama mobil kayak begini, hati-hati. Nah, saya rasa udah kepanjangan, mungkin videonya jadi 35 menit. Cuman saya rasa itu karena memang harusnya, dan sebenarnya masih banyak poin yang belum saya omongin di sini. Cuman saya rasa itu untuk hari ini. Semoga dapat ilmu.